Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narti SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Dharma Wanita 50. Di sini saya akan mengadakan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Musarofa SPD selaku Kepala Sekolah Dharma Wanita 5 Sembung yang akan mewawancarai dengan Ibu Narti, calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih Bu Mus. Akan saya mulai wawancara saya, yaitu yang pertama. Begini Bu Mus, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Apabila terjadi sesuatu pada peserta didik Bu, maka dilema etika perlu penanganan khusus melalui guru pendamping, karena kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bisa turun tangan langsung. Oh, seperti itu ya Bu Mus. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Mus, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Bu? Apabila ada permasalahan pada peserta didik atau guru dan tenaga pendidik, saya selalu berkoordinasi kepada ketua yayasan dan meminta masukan dari komite sekolah dan juga pengawas TK. Oh, seperti itu ya Bu. Selanjutnya begini Bu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Mus lakukan selama ini? Apabila ada kasus sesuai dengan tanyakan tadi, maka akan mengambil berbagai pendapat dan masukan dari beberapa pihak. Adapun resiko dari sesuatu keputusan itu pasti ada yang salah, satu yang tidak setuju. Karena bagaimanapun harus diputuskan, maka saya harus mengambil resiko yang terkecil. Oh, seperti itu ya Bu Mus. Ya. Masih ada pertanyaan selanjutnya Bu Mus seperti ini. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Bu Mus anggap efektif dalam pengambilan keputusan dan pada kasus-kasus dilema etika tersebut bagaimana? Langkah-langkah dan strategi seperti itu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita selalu berkomunikasi dengan guru yang lain serta mengambil risiko yang terkecil dan prosedur yang diambil sesuai aturan. Oh, begitu. Bagaimana ataupun terus selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika tersebut bagaimana? Sebetulnya yang paling menantang itu adalah guru dan tenaga pendidik, yaitu masalah kesejahteraan Bu. Selama ini tenaga pendidik kita sudah masuk Dapodik, namun sampai sekarang itu belum dapat apa-apa. Hanya dapat sekedar transport dari lembaga. Oh, seperti itu ya Bu. Iya. Jadi permasalahannya adalah ada beberapa guru yang sudah masuk Dapodik tapi belum mendapatkan tunjangan apa-apa dari atasan seperti itu. Ya, kita doakan saja semoga pemerintah kita peka ya Bu, segera mendapatkan tunjangan sesuai dengan aturan yang ada. Masih ada pertanyaan selanjutnya ya Bu Mus. Apakah Bu Mus memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Mus jalankan? Selama ini tidak ada jadwal tertentu. Kalau ada masalah selalu saya selesaikan dengan baik dan terbuka. Oh, seperti itu ya Bu Mus. Iya. Sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu Mus? Begini Bu, ada beberapa pihak yang telah membantu kami, contoh seperti komunitas sekolah, ketua yayasan, terutama terinspirasi kepada Rasulullah Muhammad SAW, selalu dihadapkan dengan beberapa masalah, namun bisa mengambil keputusan yang lebih banyak hikmahnya. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi ada inspirasi yang Iya, lain selain inspirasi. guru. Iya, Bu Mus, bagus sekali itu. Sekarang yang terakhir, Bu Mus, dari beberapa masalah yang telah Bu Mus sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman yang selama ini Bu Mus mengambil keputusan dilema etika itu? Saya sudah banyak pengalaman Bu dalam menyelesaikan suatu masalah dengan bermusyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan dan mufakat. Oh, seperti itu nih. Iya. Begitu ya. Jadi sekarang sudah menemukan jawabannya. Terima kasih Bu Mus atas waktunya. Sama-sama. Selaku kepala sekolah, kami sebagai guru, calon guru penggerak, terima kasih. Semoga kegiatan Bu Mus selama ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan solehah makbulan. Terima kasih juga. Mohon maaf kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narti SPD dari TK Dharma Wanita 5 Sembung, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tuban. Di sini saya akan mengadakan wawancara kepada Kepala TK Dharma Wanita 7 Desa Kemelaten, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, yaitu Ibu Sulaina SPD. Assalamualaikum Bu Sulaina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Sulaina? Lama tidak ketemu kita. Alhamdulillah baik nanti. Begini Bu Sul, saya mau minta waktunya sebentar untuk wawancara kepada Bu Sulaina, yaitu tentang kasus murid dilema etika dan bujukan moral di TK Dharma Wanita 7 Kemelaten ini. Apakah Bu Sulaina bersedia? Alhamdulillah siap membantu apapun yang diperlukan Bu Narti untuk menyukseskan Bu Narti menjalankan guru penggerak. Terima kasih Bu Sul. Langsung saja ya Bu, saya awali wawancara ini. Yang pertama yaitu pertanyaannya, selama ini bagaimana Ibu Sulaina mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di TK Dharma Wanita 7 Kemelaten, Bu Sul? Oh ya, gini Bu Narti, untuk mengidentifikasi kasus yang berhubungan dengan moral atau etika di TK Kemelaten, tentunya saya sebagai kepala TK tidak bisa berjalan sendiri. Tentunya membutuhkan atau harus merapatkan dulu musyawarah dengan pihak-pihak terkait atau bisa disebut dengan stakeholder yang ada di sekolah kita. Karena sesuatu keputusan itu tidak bisa kita mengambil sendiri. Nantinya kalau tidak pas dengan keputusan tersebut pasti kita akan disalahkan oleh orang. Jadi kita tetap mengambil keputusannya atau identifikasi tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang telah diterapkan di TK Dharma Wanita 7 tersebut. Berarti selalu melibatkan teman guru yang lain seperti Iya, itu. iya. Oke Bu Sul, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya begini Bu Sul. Selama ini bagaimanakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Seperti itu Bu Sul. Iya, iya. Yang pertama dalam mengambil keputusan dan sama-sama pentingnya juga sama-sama benarnya. Otomatis kita harus mengorbankan salah satu.
Dan memang mengambil keputusan itu ada sisi negatif dan juga sisi positif. Kan begitu benar? Iya, betul. Tentunya dalam sisi negatif tersebut kita harus mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan kita akan identifikasi atau rank apa yang kita putuskan hari ini, berarti besok apa yang akan terjadi, kan seperti itu. Jadi sebelum memutuskan kita mengambil dulu, mengidentifikasi nanti terjadi masalah terkecil kan pasti terjadi. Jadi kita harus mengambil keputusan tersebut, menjalankan kepentingan sama-sama benarnya. Tapi kita harus mengambil risiko yang terkecil dulu daripada yang lainnya. Seperti itu ya. Seperti itu. Kalau kita mengambil keputusan yang ada terkait dengan dilema-dilema yang ada di TK Kemelaten. Nah, itu pun lewat musyawarah yang sudah terkoordinasi dengan guru-guru yang lain. Oke ya Bu, terima kasih. Selanjutnya masih dalam kasus dilema etika dan rujukan moral Busul, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu Sulainah lakukan selama ini? Langkah yang selama ini saya lakukan sebagai kepala sekolah TK Darmana 7 untuk menyelesaikan langkah-langkah prosedur yang diambil ketika ada dilema atau ada kasus etika dilema, yaitu yang pertama melakukan analisis resiko. Nah, seperti yang saya katakan tadi, resiko pasti terjadi kalau kita mengambil keputusan, baik itu resiko yang kecil ataupun besar. Yang pertama itu kita mengidentifikasi risiko yang kecil dalam mengambil keputusan tersebut, karena dari anak didik yang selama ini berada di TK sejak dini kan sudah dikenalkan dengan yang namanya etika, atau dalam keseharian kita pembelajaran itu kan mencakup 5 pembelajaran, salah satunya adalah perilaku. Dan sejak dini sudah dikenalkan dengan etika tersebut, maka untuk anak-anak pastinya ada aturan sebelum kita misalnya bermain dalam pembelajaran, harus ada aturan gini-gini terkait dengan etika atau moral. Pastinya anak-anak sudah mengetahui dari sisi tersebut apa yang akan nanti dilakukan oleh anak-anak jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan moral. Terima kasih Bu Sul. Selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu Sul? Yang paling efektif mungkin banyak Bu ya, tapi kan tadi sudah disebutkan ada sisi negatif dan positifnya. Yang paling efektif yang saya lakukan yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Maksudnya adalah kita akan menyaring masalah tersebut ya, yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan yang lainnya, dan menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bila kita telah mengenali bahwa ada masalah-masalah dan di situasi tertentu, pertanyaannya adalah siapa yang melakukan atau yang melanggar etika tersebut, maka kita bisa membedakan bukan pertanyaan yang kita bahas dulu, tetapi dilema saya adalah atau bukan, karena berhubungan dengan moral kita kita semua yaitu guru dan murid merasa terpanggil. Jadi bukan hanya saya saja, tapi semua yang berkaitan dengan sekolah tersebut yang baik untuk etika tersebut. Terima kasih seperti itu. Selanjutnya Bu Sul, terus selama ini apa tantangan dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu apa Bu? Tantangannya kalau di murid ya, tantangannya pasti itu wali murid atau orang tuanya yang terkena kasus tersebut. Mungkin ada yang tidak setuju dengan keputusan guru, atau kita guru itu disalahkan, pasti itu ada. Itu tantangan yang pertama. Pasti guru itu disalahkan. Padahal guru itu sudah maksimal untuk memberi pelajaran moral pada anak-anak, tapi ketika terjadi dilema itu pasti ada salah satu yang disalahkan oleh wali murid tersebut. Itu tantangannya benar. Pertanyaan selanjutnya begini Bu Sul, apakah Bu Sul pernah
di saat memutuskan sesuatu itu dalam penyelesaian kasus itu ada jadwal tertentu. Maksudnya Bu Sulaiman itu misalkan ada kasus tertentu itu apakah ada harus saya selesaikan sekarang ataupun harus saya tunda dulu seperti itu Bu, atau jangan memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang Anda jelaskan? Itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau bisa diselesaikan dengan di tempat atau bisa diselesaikan pada waktu itu, ya kita selesaikan. Nah, kadang kasus kan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan secara mendadak. Kita butuh apa-apa terkait dengan kasus tersebut. Jadi sesuai dengan kebutuhan atau kondisi yang berada pada kasus tersebut nanti. Oke, masih ada pertanyaan lagi Bu Sul. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Sulaiman dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Siapa saja yang membantu untuk mencapainya itu? Ya, tentunya ya tadi Bu Narti, untuk membantu, untuk mempermudah kita jalan mengambil keputusan atau untuk mempermudah, membantu pengambilan keputusan, tentunya tidak bisa sendiri, harus dengan ada koordinasi dengan guru atau wali murid atau orang-orang yang kompeten dalam bidang tersebut. Misalnya saya minta bantuan IGTKI atau gimana tentang kasus-kasus yang ada di sekolah kami. Terima kasih Bu Sul. Masih ada satu lagi pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Sulaiman selaku Kepala TK Dharma Wanita 7 Klaten, pembelajaran apa yang dapat Bu Sulaiman petik dari pengalaman Bu Sulaiman di saat mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pasti banyak Bu nanti untuk pembelajaran bagi kami, termasuk kami dan guru-guru semua dalam TK Dharma Wanita tersebut. Karena apa? Pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Jadi jangan sampai masalah kemarin itu terjadi pada diri kita. Jangan terperosok pada lubang yang sama seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sulaiman sudah wawancara kepada saya panjang lebar terkait dengan kasus-kasus yang ada, kasus dilema etika yang ada di TK Dharma Wanita 7. Semoga kebaikan Bu Sul dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh kami. Terima kasih Bu Sulaiman atas waktunya. Kami ucapkan sekian dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.